Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kaitan dengan materi desiminasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa hari ini kaitan dengan pemaparan desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Delis. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, untuk menentukan waktu, marilah kita ikuti bersama kaitan dengan pemaparan desiminasi, menyebarkan pemahaman dan keterangan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Is. Pada Ibu Is, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah membuka sesi desiminasi untuk kegiatan hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi praktik baik pada kesempatan ini, yaitu desiminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, sebelum kita memulai ke materi, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu Guru masih semangat? Kalau saya bilang semangat, SMP 4 maju bersatu, raih prestasi. Siap? Siap. Ibu Bapak guru hebat, SMP 4 maju bersatu, raih prestasi. Ya, terima kasih. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kegiatan kali ini adalah bentuk dari pelaksanaan tugas yang saya harus kerjakan kaitannya dalam pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti. Ya, kebetulan saya sedang mempelajari modul 1.4. Nah, di akhir mempelajari modul ini ada tugas, yaitu saya harus melakukan pengimbasan melalui desiminasi seperti itu ya. Supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja. Konsep inti dari budaya positif ada 7 hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima itu posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali ya, saya berdiri di sini tuh bukan berarti saya yang paling paham, saya yang paling tahu ya. Jadi kita di sini itu berdiskusi saja. Saya yakin Bapak dan Ibu Guru pasti sudah banyak pengetahuan tentang disiplin ini. Perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sadari atau tidak, ketika kita mengajar di kelas itu kadang kita masih melaksanakan pembelajaran dengan paradigma lama.
Ya. Nah, apa bedanya paradigma lama dengan paradigma baru? Kalau paradigma lama itu pembelajaran lebih berpusat pada guru, sedangkan paradigma baru pembelajaran berpusat pada siswa, ya, pada murid. Nah, terus ada ciri khas yang lain. Kalau pembelajaran paradigma baru, kita itu mengajar di kelas itu tanpa memikirkan, tanpa mempedulikan karakteristik anak-anak. Nah, sedangkan kalau di paradigma baru itu kita harus melaksanakan pembelajaran yang berinterensiasi, artinya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bahwa ternyata kebutuhan murid itu berbeda-beda karena murid kita itu memiliki karakter ciri khas yang berbeda-beda pula, seperti itu. Ya. Next slide. Oh ya, perubahan paradigma belajar ini erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Ibu, Bapak, ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bu? Beriman. Ya betul. Dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, berbicara tentang disiplin, kita sepakat ya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Seluruh warga sekolah itu harus disiplin. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Coba Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kalau Patris mendengar kata disiplin itu apa ya Patris yang terpikir kalau Patris? Ketaatan, kepatuhan pada aturan. Ketaatan, kepatuhan. Ada lagi tidak? Disiplin. Erat kaitannya dengan apa ya yang dibayangkan? Tanggung jawab, bisa. Terus konsekuensi kalau kita tidak disiplin apa biasanya? Hukuman, sanksi. Ya, dari pernyataan Bapak dan Ibu, betul. Memang kalau kita berbicara disiplin itu selalu dikaitkan, dikorelasikannya itu cenderung dengan hal-hal yang negatif. Ya, sifatnya itu memaksa. Kalau kita tidak melakukan akan ada sanksi yang akan kita terima. Apakah disiplin positif itu seperti demikian? Nah, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya kalau disiplin positif itu tujuannya tidak memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita itu berusaha mengupayakan supaya murid itu sadar sendiri untuk berdisiplin. Ya, seperti itu namanya disiplin positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Artinya begini Bapak Ibu, ketika
sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, kita harus paham bahwa siswa itu sedang melakukan suatu usaha memenuhi kebutuhannya. Nah, tugas kita itu nyari dulu, dari tahu dulu apa nih kebutuhan yang tidak dia miliki, seperti itu, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi, seperti itu ya. Next, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis ya, kalau dalam ilmu biologi ya. Ya, seperti makanan, bertahan hidup, untuk bertahan hidup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus ada penguasaan. Contohnya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu kebutuhan dalam kesenangan. Contohnya itu bermain, humor, antusias atau tertawa. Contoh kasusnya mungkin seperti ini yang sering kita temui ya di sekolah. Ada anak laki-laki, misalnya ada anak nih, biasanya laki-laki, ketika kita sedang mengajar, dia itu sibuk mengganggu teman perempuannya. Nah, si teman perempuannya itu suka mengeluh ke kita, itu si itu mah tidak cincin, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita menemui kasus yang seperti itu, terus kita bertanya kepada anak laki-laki itu, kamu kenapa melakukan itu? Ada yang jawabannya iseng bu. Nah, ya kan banyak kan jawabannya iseng bu. Kira-kira kalau jawabannya bisa dari 5 kebutuhan dasar ini, dia itu apa sih kebutuhan dasar yang dia miliki itu? Kesenangan. Ada yang lain nggak? Kira-kira apa kebutuhan apa? Apa? Kebebasan. Mungkin dia merasa pembelajaran di kelas itu membosankan. Ya, ada lagi nggak apa kira-kira? Misalnya, kasus saya sebagai saya Pak. Jadi mungkin anak itu maaf di rumahnya kurang perhatian, akhirnya dia mencari perhatian di sekolah. Itu seperti itu ya. Nah, motivasi perilaku manusia ya. Tadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu artinya dorongan. Ya, kenapa seseorang melakukan hal demikian? Nah, motivasi manusia itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Ya, contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ada anak, kenapa kamu pakai sepatu hitam terus bajunya lengkap? Karena kalau saya tidak pakai sepatu hitam, tidak pakai topi, nanti saya dihukum. Nah, misalnya itu ya, itu berarti dia melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari luar, karena dia takut dihukum. Ya, atau misalnya, kenapa kamu mengerjakan tugas ini, padahal teman-teman yang lain tidak loh? Karena saya takut nggak disenangi sama guru. Nah, itu adalah dari yang ekstrinsik. Bisa juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada anak yang melakukan sesuatu itu karena pujian. Oh, dia senang dipuji. Kalau saya melakukan ini, saya yakin ibu itu pasti saya akan suka sama saya. Jadi ketika ibu itu tidak masuk sekolah misalnya ya, dia tidak akan mengerjakan tugasnya karena ibu itu tidak akan memberikan penghargaan seperti itu. Ya, sedangkan motivasi intrinsik itu motivasi dari
percaya gitu. Kenapa dia tertib di kelas? Ya karena dia yakini dengan dia tertib di kelas itu, maka lingkungan kelas akan lebih nyaman, dia akan lebih mudah menerima pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, konsep disiplin itu ada dua. Yang pertama itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal, cirinya ketika kita menerapkan hukuman dan penghargaan. Ya, ciri hukuman itu menyakitkan Pak. Ketika anak dihukum itu pasti ada rasa kecewa di dalam dirinya, terlepas dari dia itu benar atau salah. Ya, dua, tidak nyaman. Tiga, takut. Empat, itu memaksa. Lima, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ini adalah dampak dari sebuah hukuman. Murid akan menyembunyikan kesalahannya. Ya, ketika ada hukuman, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia salah, karena dia takut. Hukuman juga bisa menjadikan murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu apa ya? Artinya dia merasa gagal. Ya, minder. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain hukuman, penghargaan juga tergolong ke dalam disiplin dengan identitas gagal. Saya juga awal baru tahu ini. Awalnya saya pikir kalau namanya penghargaan itu ya signifikan, itu bisa meningkatkan motivasi anak. Ternyata di samping itu ada seperti gunung es, ada dampak yang kurang baiknya, malah banyak ternyata. Yang pertama itu penghargaan itu tidak efektif. Coba, sadar tidak kalau kita misalnya memberi penghargaan kepada siswa di kelas, itu dilakukan tuh tanpa apa namanya itu ya, tanpa bukan pengetahuan apa yang namanya Pak, evaluasi yang detail seperti itu. Jadi tidak jelas, kita kadang-kadang spontan aja, anak ini dia mengerjakan tugas, terus kita langsung, padahal kita nggak tahu itu tugasnya dia yang ngerjain atau bukan, kan? Gitu. Terus merusak hubungan, sifat diri, betul. Ternyata kalau kita misalnya masih sering ngasih penghargaan ke anak di kelas, itu bisa merusak hubungan dengan teman-teman yang lain karena bisa menimbulkan rasa iri, seperti itu, ya. Nah, terus mematikan kreativitas, terutama bagi yang lain. Nah, dari kelas masih berapa sebenarnya masih berdiri. Nah, itu, ya, menghukum dengan sistem ranking. Kita memang sudah tidak ada yang ranking ya, karena itu kurang bagus dan terkembar itu merampas hak menghargai dirinya. Nah, kalau ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi artinya kalau kita di kelas itu jangan kita memberi hukuman, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang memberikan penghargaan, ya, karena ada dampak negatifnya. Nah, kalau identitas sukses yang harus kita lakukan untuk mendisiplinkan anak itu, yang pertama itu menerapkan konsekuensi, ya, penguatan. Ciri dari konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Terus ada perlu monitoring berkelanjutan. Artinya dipantau si anak itu. Misalnya saya melakukan ada anak tidak pakai topi. Terus boleh sih kamu tahu, kesalahan kamu tahu, saya tidak pakai topi. Oke lah, kalau gitu kamu tahu ada konsekuensinya tahu. Misalnya kalau begitu ibu kasih hukuman apa ya? Konsekuensi kamu tidak boleh istirahat, tapi kamu isi waktu istirahat itu dengan menulis saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, misalnya seperti itu ya. Nah, selama melakukan itu boleh sih harus ada di samping anak tersebut, monitor.
konsekuensi itu bertolaknya dari teori stimulus respon. Jadi ada kejadian, ada aksi, maka ada reaksi gitu. Nah, terus murid menghormati peraturan, menghilangkan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang konsekuensi itu ini kurangnya menghilangkan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ya, mengurangi refleksi. Kenapa? Jadi kalau gini Pak Tulis, kalau misalnya tadi kamu menambahkan bekal teman kamu ya, ya udah sekarang kamu ganti minuman teman kamu. Nah, kita itu sebagai guru juga kemudian tidak bisa memberi kesempatan anak untuk merefleksi, padahal si anak itu harusnya mampu seperti itu, ya. Nah, untuk identitas sukses itu ada yang lebih bagus dari konsekuensi, yaitu restitusi. Jujur, itu baru saya dapatkan di sini ketika saya sedang mengikuti buku penggerak. Saya masih asing dengan restitusi awalnya. Ya, restitusi itu mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada permasalahan masalah jangka panjang. Artinya, tahapan restitusi itu mengajarkan anak menumbuhkan karakter baik di dalam dirinya yang akan dia bawa sampai nanti. Ya, terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan itu ada nilai dirinya yang kurang kan? Nah, makanya sebelum menghargai orang lain itu dia mengembalikan dulu rasa hormat terhadap dirinya. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu bertolaknya dari teori stimulus respon, kalau restitusi itu bertolak dari teori kontrol. Nanti ada selanjutnya. Ya. Nah, dengan restitusi, kita harapkan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, artinya itu sebuah cara. Restitusi itu sebuah cara metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, ketika dia melakukan kegaduhan di kelas, terus kita restitusi, nah ketika dia kembali ke kelas itu, dia sudah menjadi pribadi yang utuh dengan kepercayaan diri, dengan kesalahan yang sudah dia atasi. Ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi, satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran ya. Restitusi itu bukan paksaan. Empat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu nanti kita menuntut si anak. Kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Terus sekarang gimana solusinya? Ya, mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Apa tujuannya? Menguatkan dan fokus mencari solusi. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Dari sana kita akan tahu kebutuhan mana yang belum dipenuhi. Setelah kita tahu kebutuhan yang belum dipenuhinya, baru kita cari solusinya biar tepat sasaran. Seperti itu ya. Miskonsepsi teori kontrol. Teori kontrol itu dipelopori oleh William Gosling. Ya, jadi ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya ini Ibu, ketika kita menyuruh murid melakukan sesuatu karena kesalahannya nih, misalnya, kenapa kamu tidak mengajarkan tugas? Sekarang
tapi anak itu bersedia dikontrol oleh kita. Contohnya ini, Pak Kris memegang sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan Pak Kris berikan kepada orang lain. Bu Putri, teman dekat Pak Kris, tapi saya untuk saya aja itu yang ada di tangannya, sih saya pengen lihat dong, mau dong dibukain apa sih yang ada di tangan Pak Kris, saya mau dong. Kira-kira Pak Kris akan membuka itu tidak? Tidak kan? Jadi untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri, ya. Jadi kalau katanya guru bisa mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, ya. Jadi ketika murid melakukan sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya si muridnya sedang mau dikontrol, bersedia dikontrol oleh kita, bukan karena kita bisa mengontrol murid, ya. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ketika kita berbicara disiplin positif, kaitannya dengan restitusi, teori kontrol itu dasar nyambung. Nah, apa sih bedanya teori stimulus respon dengan teori kontrol? Kalau stimulus respon mendapat bahwa kebutuhan kita itu sama, kebutuhan setiap manusia itu sama. Nah, sedangkan teori kontrol, realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin kebutuhan kita sama, tapi sudut pandang si anak udah beda, gitu, ya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika kita melihat sebuah apel, kita gigit apel itu, di depan kita ada kaca misalnya, ya. Yang kaca itu yang melihat orang lain mungkin apel yang di kaca yang utuh. Yang kita lihat apa? Apel yang sudah kita makan. Seperti itu, kan? Jadi tergantung dari sudut pandang kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita memberi kesempatan kepada orang untuk menjadi dirinya sendiri, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan untuk mengerti kebutuhan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini stimulus respon. Artinya kalau anak udah dibujuk nggak bisa, boleh pakai hukuman, paksaan. Kalau teori kontrol, nggak gitu konsepnya, Pak. Kalau misalnya bujukan gagal, ya kita itu harus berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru dengan si anak itu. Kolaborasinya, kita menempatkan anak itu dalam situasi yang tidak menyalahkan. Ini sudah seperti ini, nak. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan ada solusinya? Apa ya solusinya? Nah, seperti itu, ya. Terakhir, model berpikir menang kalah. Nih, kalau stimulus respon itu menang kalah. Kalau berhasil mengontrol berarti menang. Nah, iya, kalau teori kontrol itu win-win solution. Jadi kalau menang kalah, dua-duanya menang. Si yang melakukan kesalahan pun dia akan pulih harga dirinya, gitu. Jadi tidak kalah, ya, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dari hubungan tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu nanti keliling lapangan. Nah, ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya kontrol penuh ada pada siapa kalau ini? Pada guru, ya. Bersifatnya satu arah, berupa hubungan fisik atau psikis, ya. Psikis kalau misalnya contoh nih, kalau di upacara dengan mengedepankan siswa itu secara tiba-tiba, sebenarnya itu adalah bentuk hukuman, karena itu dilakukan secara tiba-tiba, ya. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi udah ada peraturan jelasnya nih. Jadi
tidak nyaman. Contohnya ya tadi, kalau ada murid yang tidak mengerjakan tugas terus oleh Bu Esi disuruh menulis kalimat tidak akan mengulang, jadi dia kan kehilangan waktu istirahat ya, itu adalah membuat dia tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau restitusi Bu, nanti kita itu sebagai guru itu ngobrol dialog dengan anak yang membuat pelanggaran. Ya, kita tanya apa alasan dia melakukan itu. Terus kita analisis kebutuhannya apa. Setelah itu kita cari bareng-bareng solusinya. Itu kalau restitusi. Berkaitan dengan mendisiplinkan anak, ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Coba sebelum lanjut, selama ini Bapak Ibu kira-kira jadi apa nih? Jadi apa coba Bu Putri jadi apa nih selama ini kalau mau mendisiplinkan anak? Jadi apa posisinya Ibu? Selama ini ya? Jadi kayaknya penghukum deh. Kenapa Bu Putri jadi penghukum? Lebih efektif, lebih cepat ya, lebih cepat selesai masalahnya ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Atau selain itu jadi apa? Jadi teman kita suka? Jadi apa? Jadi friends ya, jadi teman suka ya. Kita deketin anaknya. Ya itu jadi teman gitu. Jadi rata-rata jadi penghukum atau jadi teman ya. Begitu. Ini nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau posisi penghukum, biasanya bapak atau ibu gurunya akan bilang begini, "Mama, ada bendera selama 1 jam ya." Ya, sambil nada suaranya tinggi, terus sambil melotot, itu biasanya penghukum. Biasanya kalau sudah begitu, anak langsung takut kan, langsung melakukan. Kenapa? 2, membuat merasa bersalah. Kalimatnya kayak gini, "Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu." Nah, ya, dengan berkata seperti itu, membuat apa? Si anak itu merasa semua salah gitu. Tanpa dia berpikir, dia tahu kenapa melakukan kesalahan itu. Ya. Terus sebagai teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Itu sebagai teman. Ternyata ibu, bapak, ketika kita bertindak sebagai teman, itu ternyata kurang baik untuk siswa kita. Kenapa? Karena siswa itu akan nurut sama guru tertentu kepada guru yang lain tidak. Itu artinya berarti siswa itu tidak menyadari kesalahannya dengan benar. Ya, jadi kalau misalnya Putri si aku tidak akan melakukan hal yang sama kepada Putri atau tidak akan hormat seperti Putri kalau bertemu dengan guru yang lain itu. Jadi dia tidak tahu kesalahannya, itu tidak menyadari. Ya, pemantau. Kamu sudah melanggar di aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut operasi dan jangan ulang lagi. Ya, itu. Jadi kalau pemantau yang melakukannya itu ya berdasarkan peraturan yang sudah tertulis dan anak pun sudah tahu konsekuensinya. Tapi tidak ada kesempatan anak untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Ya, jadi langsung aja penyelesaian. Kalau
manajer. Nah, dia akan berkata seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau demikian, kira-kira kalau restitusi itu artinya kita sebagai guru posisi kontrolnya gimana? Manajer. Ya, next. Keyakinan kelas. Ya, ini adalah salah satu bentuk dari disiplin positif. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau bukan kesepakatan kelas. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Mira. Bu Mira, kenapa Bu Mira pakai helm kalau lagi naik motor? Oh, salah satu cara mentaati peraturan. Kalau nggak pakai helm, memang kenapa Bu Mira? Oke, kalau nggak pakai helm di Nenopi kenapa harus pakai helm? Salah satu untuk melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Kalau Patris, kira-kira kenapa Patris? Nah, kalau misalnya jawabannya itu supaya tidak kena tilang, berarti itu ada dorongan motivasi ekstrinsik. Berarti kalau gitu, ketika tidak ada polisi mah, dia ada peluang tidak pakai helm. Itu, ya. Nah, kalau alasannya untuk melindungi kepala, artinya ada nilai. Nilai apa tuh? Keyakinan apa tuh? Keselamatan. Jadi mau ada polisi, mau tidak ada polisi, ia akan tetap memakai helm. Begitupun dengan siswa di kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama, mau ada guru atau mau tidak ada guru, maka kelas akan tetap aman, tertib, tugas akan tetap dilaksanakan. Seperti itu, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Iya, ya, karena yakin akan sesuatu, makanya dia melakukan itu. Nah, keyakinan kelas itu dasarnya dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, misalnya pada program pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif. Ya, siswa di Jawa dengan siswa di Sumatera dengan siswa di Kalimantan pasti sama-sama yakin ya bahwa gotong royong itu penting, mandiri itu harus, kan? Ya, jadi nilai-nilai mandiri, kreatif itu menjadi keyakinan kita semua. Mau dia suku Sunda, mau dia suku Jawa. Contoh yang lain, toleransi, rasa hormat, mandiri, ya. Jadi kalau misalnya ini tadi nilai kebajikan keselamatan, mau orang Islam, mau orang Nasrani, mau orang Jawa, mau orang Sunda, pasti yakin ya, percaya dengan nilai keselamatan, dan dia akan pakai helm untuk menjaga keselamatan. Next, ya. Tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Ini tahapan dalam membuat keyakinan di kelas. Jadi ada 3 tahapan. Saya jelaskan aja secara garis besar. Pertama, itu meminta anak untuk menuliskan harapan atau cita-cita kelasnya, mau seperti apa kelasnya. Ya, nanti ditulis di sticky note, kemudian ditempel di kelas impian. Setelah itu, bersama-sama dengan guru, impian itu kita klasifikasikan dengan nilai-nilai keyakinan. Misalnya, kebersihan. Pasti kan ada yang mau tiket, mau apa, disatukan. Itu.
misalnya mandiri, misalnya memakai seragam sesuai aturan, atau misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi diklasifikasikan dulu. Setelah diklasifikasikan, ada berapa keyakinan nih di kelas itu, ada berapa nilai yang mau dicapai, baru kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Gitu ya nih. Jadi misalnya nih, ada anak yang mau harus pikir, harus membuang sampah sembarangan, berarti kan keyakinan yang diterima itu satu kebersihan. Nah jadi nanti poin satu keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Gitu. Ya, next. Pembentukan keyakinan kelas ini ya, cirinya itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi menjaga kebersihan. Ya itu kan dimengerti oleh semua. Berarti menjaga kebersihan itu tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan pikir. Ya sedikit saja orang mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak tuh. Maksimal itu 7 atau 8 itu maksimal. Ya kenapa? Kalau terlalu banyak nanti anaknya lupa. Ya terus keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Karena semua warga sekolah dapat dilibatkan saat membuat keyakinan. Terakhir ya, segitiga restribusi. Nah, Bapak Ibu tadi dalam mendisiplinkan siswa itu kan yang paling bagus itu melalui restitusi ya. Nah, jadi restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu kita menstabilkan diri identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi di sini bukan artinya membenarkan tindakan yang salah, bukan. Ya, tapi kita mengetahui dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Ya, terakhir kita menanyakan keyakinan. Next, Pak. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, di tahap awal kita bisa bertanya dulu. Misalnya, kita bisa menstabilkan identitas. Jangan anak melakukan kesalahan kan biasanya emosinya lagi bukan. Nah kita stabilkan dulu emosinya. Contohnya misalnya kita menyampaikan kalimat ini, berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Terus ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Kami tetap merasa begitu. Dengan kita melakukan ini di awal, setidaknya kita bisa menstabilkan dulu emosi anak. Terus membuat anak merasa nyaman dulu. Ya bahwa dia, oh si ibu juga manusia, si bapak juga manusia, pernah melakukan kesalahan gitu ya. Dengan dia nyaman, kita buat anak nyaman, terus kita lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Ini dasarnya dari prinsip perilaku itu memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kenapa nih? Kamu pasti punya ya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak. Itu misalnya. Kamu paling bangga adalah ini sesuatu yang penting bagimu. Kamu kadang-kadang hanya mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya ada anak yang menggerak meja berkata kasar kepada temannya karena kesal dicontek terus. Nah, setelah kita menstabilkan emosinya, terus kita memvalidasi kesalahan dengan mengatakan, oh, wajar, kamu kesal. Tentu kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk ya, misalnya memukul. Nah, itu adalah cara dari memvalidasi kesalahan. Terakhir, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi ketika kita melaksanakan restitusi, misalkan kita sudah mengambil keyakinan apa saja keyakinan kelas kita harus ingat ya. Misalnya ya, nilai apa yang telah kamu sepakati bersama? Atau misalnya dari keyakinan
yang tidak kamu laksanakan. Misalnya kalau kata kasar berarti tidak mengamati teman. Itu. Ya. Ini kita menggunakan segitiga restitusi. Namun saya sudah pernah melakukan prakteknya, cuma pada kesempatan ini entah kenapa tidak bisa keluar suaranya. Ya, jadi ceritanya ini anak itu Senin Bintang itu dikasih tugas oleh saya. Kan dia anak yang pintar. Tapi waktu itu saya tidak masuk karena anak saya mendadak demam. Saya harus pergi ke dokter membawa anak saya. Saya memberi tugas. Kemudian ketika saya periksa, ternyata ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Bintang. Padahal saya tahu anak itu pintar. Ya, tidak biasanya dia tidak mengerjakan tugas. Makanya saya panggil. Kemudian saya mencoba menstabilkan dulu apa tadi? Emosi ya? Menstabilkan emosi. Ya, menstabilkan emosinya dan ini. Bintang, kamu tahu kenapa kamu dipanggil itu sini? Dia menjawab, gara-gara saya tidak mengerjakan tugas kemarin ya, Bu. Iya, pokoknya kamu tahu ya. Ya, apa setiap orang pernah melakukan kesalahan itu juga tidak selalu rajin, pernah gitu melakukan itu. Terus ibu tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Padahal ibu tahu kamu kan anak yang rajin. Ya Bu, kemarin saya ngantuk di kelas, malamnya saya tidurnya larut malam kasihkan TikTok, channel TikTok. Nah, itu adalah aplikasi saya. Nah, setelah itu saya tanya dia bilang apa yang sudah kamu langgar? Tidak disiplin, tidak tanggung jawab dengan tugas. Terus apa solusinya? Pertama ya saya minta maaf ya Bu. Kedua, saya juga akan melaksanakan mengerjakan tugas itu. Saya akan melaksanakannya besok, saya akan mengerjakan tugas itu besok. Nah, selesai restitusi kan masalahnya selesai. Tugasnya masuk, anak itu pun kembali dengan harga dirinya bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahannya, gitu ya. Nah, dari Bapak Ibu, kesimpulannya dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Artinya kan kita itu dituntut pemilu ya. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar itu, ya kita harus memberikan contoh dulu supaya anak-anak mengikuti kita. Profesional dan solusi yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri ini sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, sedikit refleksi, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan refleksi. Ada yang mau bertanya? Saya silakan. Saya mau bertanya kepada Ibu tadi tentang restitusi ya Bu. Maksudnya yang akan saya tanyakan itu bagaimana Ibu menghadapi anak dalam melakukan restitusi itu anaknya tertutup Bu. Misalnya tertutup bagaimana Bu? Maksudnya tertutup ini gimana Pak? Tertutup dalam arti sebenarnya kalau tidak pakai masker ya. Kita kan ada anak yang memang udah dibujuk, udah apa, itu kan susah banget untuk berbicara ya. Nah berarti kita harus memberikan pertanyaan romantik kita harus bisa menstabilkan emosinya dulu, terus memvalidasi kesalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, membuat dia nyaman dulu jadi supaya dia mau terbuka dengan kita. Jadi jangan dibayangkan Bu, jangan dibayangkan Bu, Pak, segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan sekali. Jadi enggak gitu ya. Jadi bisa saja itu dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal kita cukup misalnya dengan menstabilkan dulu emosinya. Kan ada anak yang tidak hari itu juga bisa ditanya, nunggu reda dulu. Setelah itu baru besok kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya memvalidasi kesalahannya. Ya, jadi kayak menurut saya gitu ya. Jadi restitusi, tahapan restitusi itu tidak hanya bisa dilakukan sekali. Jadi
tergantung atas seberapa kita yang khusus, terus tergantung dengan karakteristik anaknya juga seperti itu. Jadi kita di awal misalnya anaknya tertutup, nah ya udah kita stabilkan dulu, kita bangun dulu kepercayaan dia terhadap kita dulu nih. Kalau dia udah percaya sama kita, kalau dia udah nyaman, baru kita tinggalkan lagi. Oh ya? Iya, wajah sekali yang ngomong kenapa? Jangan ditanya pada dia. Oh iya, ada memang seperti itu kan yang perempuan itu seperti itu ya. Jangan sekarang kita aja ditanya sama pasangan kita, kamu marah semua. Ada masalah, ada kan begitu kan? Nah seperti itu. Nah, pasti sebenarnya mau memberikan apa ya solusinya bagaimana tentang sistem positif. Kalau soalnya apa? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri sebagai pendidik atau guru di sini merasa ingkar. Nah, selama ini saya lakukan banyak kekeliruan, terutama tadi dalam beberapa hal yang membandingkan antara hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi, dan ada yang terakhir disebut dengan restitusi. Ini sangat luar biasa sekali bagi kami, hal yang baru. Tentunya kesalahan saya ya semua guru bisa mengikuti program ini sebenarnya, walaupun ya terkait dengan waktu dan sebagainya. Mengenai refleksi menurut saya luar biasa sekali, di mana banyak ilmu yang bisa saya serap, dan mungkin rekan-rekan juga sama sependapat bahwa yang selama ini kita lakukan itu banyak kekeliruan dan sama itu kekeliruan yang harus kita luruskan, di mana ketika berhadapan dengan permasalahan peserta didik atau sekarang dengan murid itu kita terlalu cepat mengambil keputusan, sehingga apa yang tadi seharusnya diadakan dulu dan restitusi gitu ya, di mana siswa atau murid merasakan dulu ya, merasakan ada proses ya, ada solusi yang terbaik, misalnya bisa luar biasa sekali. Dan mungkin kalau kita terapkan bersama hasilnya akan sangat luar biasa. Sedikit mungkin pertanyaan dari saya tadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Is mengenai motivasi. Di sini motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Gitu. Saya sebagai guru memang di kelas lebih atau cenderung senantiasa di setiap pertemuan itu yang ditekankan dalam motivasi dulu. Sebelum tentu pembelajaran pasti motivasi. Dan motivasi ini saya selalu mengaitkan dengan akidah, keagamaan, moralitas dan sebagainya. Ternyata memang mungkin setiap orang itu apa yang saya sampaikan punya karakter yang unik. Murid itu punya karakter yang berbeda. Perasaan sudah saya sampaikan berulang kali, tapi dalam menerima kita itu memang tidak semua siswa bisa memahami dengan sama. Kadang apa yang dikatakan oleh Bu Is tadi, mungkin sudut pandang kita dalam menilai siswa ya tidak menggunakan dari berbagai sudut pandang, hanya dari satu sudut pandang saja. Yang tadi disampaikan bahwa guru kebanyakan adalah mengontrol siswa. Ini yang mungkin selama ini saya anggap salah. Pertanyaannya, apakah ada dalam memotivasi ya, agar motivasi intrinsik itu benar-benar menjadi keyakinan bagi mereka, atau pemantik apa yang bisa kita lakukan agar motivasi itu benar-benar mereka sendiri yang bisa meningkatkan motivasi diri dari dalam diri sendiri. Jadi kadang saya sudah memotivasi semaksimal mungkin, tapi apa yang katakan memang kalau tidak keluar dari dirinya ya seperti itu pada akhirnya. Jadi bagaimana agar siswa benar-benar bisa memaksimalkan atau bisa memotivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu saja. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Sedikit, tapi jangan terbawa dan sulit sekali. Berbobot tapi sedikit dan sulit sekali untuk dijawab ya. Memang ketika kita berbicara realita itu tidak semudah berbicara tentang teori. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik siswa.
salah satunya adalah mungkin ya menurut saya, jadi perlu ada kolaborasi juga antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah. Ya, ketika kita berusaha keras menanamkan nilai-nilai kebajikan, memberitahu tentang nilai-nilai kebajikan, memberi contoh tentang nilai-nilai kebajikan, tetapi di rumahnya tidak demikian, maka akan sulit anak memahami mana yang betul dan mana yang salah. Nah, jadi kalau untuk menanamkan keyakinan itu menurut saya, satu, kita itu ya tentu harus berkolaborasi. Dua, kita juga sebagai pendidik, balik lagi peran kita sebagai pendidik itu kan menjadi penuntun. Dalam menuntun itu kita tidak asal ngomong aja, tapi juga kita harus memberi contoh. Jadi biarkan anak menilai sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita udah capek nih ngomongin anak ini, ya udahlah kita kasih contoh aja. Ya, kita doakan aja anak kita suatu saat bisa berubah menjadi yang lebih baik seperti itu. Ya, ini saja. Nanti semoga Pak Kris tidak puas, akhirnya Pak Kris ikutan CGP selanjutnya ya Pak. Yang lainnya kita harus ikut. Kalau tidak puas sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat, terutama untuk saya, ya, khususnya untuk umumnya untuk kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa paparan dari Ibu Elis Siti Fatimah, CGP angkatan 9 SMP Negeri 4 Kuningan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan Bapak Ibu hebat. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga termotivasi ingin dan ikut calon guru penggerak berikutnya. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga Ibu yang telah menyampaikan. Mudah-mudahan didapat oleh Allah SWT suatu kebaikan, dan mari kita bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan apabila ada hal yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam
kita melaksanakannya pun kadang-kadang secara gimana? Terpaksa. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita laksanakan tidak terpaksa. Kenapa? Karena berasal dari motivasi di diri. Ibu mau tanya nih, kenapa kalau kita naik motor kita harus pakai helm? Coba ada yang mau jawab nggak? Oke, Jaka. Kenapa Jaka? Agar tidak ditilang polisi. Apa? Agar tidak ditilang polisi. Oh, Jaka katanya kalau pakai helm itu agar tidak ditilang polisi. Nah, ada lagi tidak? Siapa? Siva. Ya, Siva. Gimana, Siva? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga keselamatan. Nah. Ada lagi tidak? Pawas. Ya, Pawas. Kenapa Pawas? Untuk melindungi kepala. Melindungi Kepala. kepala. Nah, anak-anak, tadi jawaban Jaka itu supaya kita tidak ditilang polisi. Kalau alasannya supaya kita tidak ditilang polisi, artinya itu ada dorongan dari luar. Ya, karena takut ditilang polisi. Nah, sedangkan jawaban Sipa dan jawaban Pawas hampir sama. Dua-duanya untuk keselamatan. Jadi ketika kita memakai helm, memang kita tahu itu untuk kebaikan kita, ya, agar kita terhindar dari mana bahaya. Nah, agar kita selamat di jalan. Seperti itu. Nah, seperti itu keyakinan kelas itu. Jadi kita akan membuat kesepakatan di mana kesepakatan itu timbul dari keyakinan yang kita percaya bersama-sama. Ya, apa tujuan dibuatnya keyakinan kelas? Tujuannya adalah agar tercipta lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar, ya, supaya kita selama belajar itu merasa aman, nyaman, dan apa? Bahagia. Ya, yang utama itu kalian harus bahagia. Paham ya? Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Langkah pertama, Ibu ingin kalian menuliskan impian kelas menurut versi kalian. Contoh misalnya gini, Ibu, aku mah pengen kelasnya yang serius tapi santai. Atau misalnya, Ibu, aku mah pengen kelas di mana aku bebas mengeluarkan pendapat. Boleh. Atau Ibu, aku mah pengen kelas yang tertib, tidak ngobrol saat belajar. Ya, atau Ibu, aku pengen kelas yang bersih. Apapun keinginan kalian tentang kelas, silakan kalian tuliskan pada post-it yang akan Ibu bagikan. Paham? Nanti setelah kalian tulis, silakan kalian tempelkan di depan. Ya, di sana. Di kelas impian. Tidak usah banyak. Satu orang satu impian saja. Mengerti? Bisa? Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Satu orang satu aja ya. Silakan kamu tuliskan keinginan kamu. Tulis di bagian depan yang tidak ada lemnya ya.
kelas tidak boleh ada kata jangan, dilarang, semuanya harus positif. Nah, kita lihat ya, contoh. Tidak ada persaingan, tapi selalu usahakan yang terbaik. Kira-kira apa kalimat positifnya? Selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Paham? Atau ada lagi? Jangan menyalakan HP di kelas. Ada kata jangan, itu negatif. Harus kita ubah jadi positif. Boleh menyalakan HP jika untuk kegiatan pembelajaran atau jika sudah diizinkan oleh bapak atau ibu guru. Paham? Oke, nanti ibu akan bagikan halaman yang ada di nilai kebajikan. Silahkan secara berkelompok kalian ubah menjadi kalimat positif. Paham? Oke. Kalian sudah membuat kalimat positif? Sudah ya, secara berkelompok. Nah, sekarang ibu mau dari kelompok 1. Coba bacakan apa kalimatnya? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian sepakat tidak? Sepakat. Oke, kita bisa di sini. Ya, kalimat yang kedua apa? Menjaga kebersihan kelas. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Sepakat tidak? Kita jaga kebersihan kelas. Oke, sepakat di sini. Ya. Sip. Yang ketiga, belakang ke belakang. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Berpakaian rapi. Dan sesuai setiap hari. Oke, silakan. Sepakat? Oke, nih, sepakat. Kelompok Sipa aja ya selanjutnya. Yuk, nih silakan Sipa. Kelompok Sipa, silakan apa? Bersikap jujur, saling menolong, menghormati, dan menyayangi. Sepakat tidak? Sepakat. Silakan. Kelompok ini, Asia dulu. Boleh menyalakan HP untuk kegiatan belajar setelah mendapatkan izin dari guru. Oke. Boleh tidak pakai HP? Boleh. Oke, siap. Ya. Kelompok selanjutnya Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. harus tepat waktu ya. Kalau kita sudah sepakat kumpulkan Senin berarti harus hari Senin. Sepakat. Ayo. Coba. Terakhir, silakan. Selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Kalau lagi ulangan, boleh tidak bekerja sama? Tidak. Boleh ya. Ya, silakan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah punya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini sudah kita buat bersama, kita susun bersama, kita sepakati bersama. Oleh karena itu, Ibu berharap semoga kita juga bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk kalian saja, namun juga berlaku untuk Ibu. Paham ya? Paham. Nah, sebagai bentuk dari komitmen bahwa